Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang baru pada kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah, yakni kita membahas tentang bab jawazimul mudhari. Alat-alat atau huruf-huruf yang menjazmkan fiil mudhari, ya. Amil-amil yang menjazmkan fiil mudhari. Jawazim jamak dari jazim. Taib. Qala al-musannifu wal jawazimu samaniyata asyara. Dan adapun penjazm itu jumlahnya 18. Taib. Di sini kita ketahui bahwa ada 18 amil penjazm yang menjazmkan fiil mudhari. Wahia, dan ke-18 amil tersebut adalah lam. Ini yang pertama lam. Kemudian walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wad du'a, wala fin nahyi wad du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idza fi syi'ri khassah, ya, dan idza pada syair secara khusus. Jadi ini 18 amil penjazm. Amil penjazm fiil mudhari. Sekarang kita akan baca penjelasan dari pensyarah di sini. Qala asy-syarih asyarhu, penjelasan. Ba'da an faraghal musannifu rahimahullahu ta'ala min dzikrin nawasibi. Setelah penulis menyelesaikan, ya, faragha ini menyelesaikan. Setelah penulis menyelesaikan dari menyebutkan alat-alat penasab. Baik, jadi kemarin kita telah bersama ketahui bahwa penulis telah menjelaskan kepada kita tentang alat-alat penasab fiil mudhari. Maka setelah beliau menyelesaikan pembahasan tentang nawasibul mudhari, beliau syara'a fi dzikril jawazim. Beliau lanjutkan tentang pembahasan amil-amil penjazm. Wal aslu fi jazmil fi'li ayyakuna bisukuni. Dan asal pada jazmnya fiil itu menggunakan sukun. Taib. Jadi tanda jazm pada fiil itu tanda aslinya adalah sukun. Jadi tanda asli i'rab jazm itu sukun. Sebagaimana rafa tanda aslinya dhammah, nasab tandanya fathah, maka jazm juga memiliki tanda asli yakni sukun. Wa yanuba anhu. Di sini kita baca yanuba karena dia ma'tuf kepada an. Jadi an yakuna dan an yanuba. Wa yanuba anhu hadfun nuni fil af'alil khamsah. Dan menggantikan darinya, yakni dari sukun, oleh penghilangan huruf nun pada af'alil khamsah. Taib. Jadi tanda asli i'rab jazm itu adalah sukun. Dan tanda penggantinya adalah menggunakan hadfu atau penghilangan huruf nun pada af'alul khamsah. Wa hadfu harfil illati fil fi'lil mu'talil akhir. Dan juga tanda pengganti yang lainnya adalah penghilangan huruf illah pada fi'il yang mu'tal akhirnya. Jadi fi'il mu'tal, fi'il mudhari yang akhirannya itu berupa huruf illah, dia tanda jazmnya menggunakan tanda pengganti yakni penghilangan huruf illah. Wa huwa yujzamu, dan dia dijazmkan. Dia ini kembali kepada fi'il, ya, dan fi'il itu dijazmkan idza sabaqahu, apabila mendahului fi'il tersebut ahadul adawatil jazimah, oleh salah satu dari alat-alat penjazm.
Adawat ini jamak dari adat. Baik. Jadi fi'il itu akan di-i'rab jazm apabila sebelumnya ada amil penjazm. Wahia ala kismaini. Dan amil penjazm itu terbagi menjadi dua jenis. Baik. Yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan. Ada alat penjazm yang dia menjazmkan satu fi'il. Ya, yajzimu fi'lan wahidan. Jadi dari ke-18 amil yang kita sebutkan atau yang penulis cantumkan di matan di awal tadi itu terbagi dua. Yang pertama ada amil jazm yang menjazmkan hanya satu fi'il. Wahia, dan amil-amil tersebut adalah lam. Ini pertama lam, walamma, walamul amri wad du'a, wala finnahyi wad du'a. Seperti itu. Jadi ini yakni lam, lama, lamul amri wa du'a, la nahyi wa ad-du'a. Jadi empat ini menjazmkan satu fi'il saja. Taib, muncul pertanyaan. Tapi tadi bagaimana dengan ucapan penulis bahwasanya penulis mengatakan lam, lama, alam dan alamma. Taib. Adapun pada alam dan alamma itu aslinya lam dan lamma. Hanya saja ditambahi di awalnya dengan hamzah istifham. Jadi pertanyaan. Jadi alam itu aslinya lam, cuman ditambahi a di awalnya. A itu di situ istifham untuk menanyakan. Begitu pula lamma. Alamma itu sebetulnya adalah lamma. Hanya saja ditambahi oleh huruf istifham di awalnya berupa hamzah. Jadi tidak dicantumkan di syarahnya. Baik. Kemudian yang kedua ada ma yajzimu fi'laini. Ada amil yang menjazmkan dua fi'il. Wahiyal baki, dan amil tersebut adalah yang tersisa. Jadi dari ke-18 tadi itu yang disebutkan penulis, kecuali alam dan alama ya, karena alam dan alama itu sebetulnya sudah melebur dengan lam dan lama. Dari semua itu, selain yang ini, selain lam, lama, lamul amri wa du'a, la nahyi wa du'a, itu berarti semuanya menjazmkan dua fi'il. Menjazmkan dua fi'il. Jadi kembali kita ingatkan, dari ke-18 amil jazm tadi itu terbagi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Taib. Kita akan bahas pertama yang menjazmkan satu fi'il. Awalan, yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa yang menjazmkan satu fi'il? Wahia. Dan itu adalah lam. Kita akan bahas dari lam. Wahia harfu nafyin. Lam itu merupakan huruf nafi. Bermakna penafian, tidak. Lam itu bermakna tidak. Wa jazmin. Dan dia juga huruf jazm, ya. Dan ini yang akan kita bahas di sini, yakni fungsinya sebagai alat penjazm. Jadi fi'il yang jatuh setelah lam itu di-i'rab jazm. Wa qalbin, dan lam juga ini bermakna qalbin. Qalbin itu membalik. Dalam artian fi'il mudhari itu kan maknanya adalah sekarang atau hal bahasa Arabnya, atau bermakna yang akan datang, istiqbal. Akan tetapi kalau fi'il mudhari itu sebelumnya diawali atau didahului oleh huruf lam, maka fi'il mudhari setelahnya itu waktunya berubah menjadi waktu madi, waktu lampau. Oleh sebab itu kenapa lam dinamakan harfu qalbin, yakni menukar waktu yang tadinya istiqbal atau hal berubah menjadi madi, seperti itu. Nahu qaulihi ta'ala. Contoh penggunaan lam di sini firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Taib. Di sini surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Perhatikan. Yalid aslinya yalidu. Yalidu itu marfu. Tetapi karena sebelumnya ada lam, maka kita baca majzum, dan tanda jazmnya itu menggunakan sukun. Begitu pula setelahnya lam yulad, sebetulnya aslinya yuladu.
yuladu. Dia mabni majhul. Maksudnya seperti itu. Akan tetapi karena sebelumnya ada lam, kita baca sukun. Karena tanda asli bagi jazm. Yulad, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walamma. Alat penjazm satu fiil yang berikutnya yakni adalah lamma. Lamma di sini, Lamma di sini wahiyya harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sama di sini dia adalah huruf nafi seperti lam ya. Jadi maknanya sama, tidak. Wa jazmin juga dia beramal menjazmkan. Wa qalbin dan juga dia itu membalikkan makna waktunya seperti itu. Jadi dia itu seperti lam. Tetapi antara lam dan lamma itu keduanya memiliki beberapa perbedaan pada sebagian masalah. Di antaranya bahwasannya kalau lam itu sebentar, ana agak lupa. Kalau lam itu dia itu kan bermakna madi. Nah, kalau lama juga dia bermakna madi. Akan tetapi kalau kita mengatakannya menggunakan lama, dia itu mutawakkiun husuluhu, yakni dinantikan atau diharapkan terjadinya. Misal seperti yang saya katakan, lam yahdur zaidun. Artinya apa? Si Zaid tidak hadir. Taib. Kemudian kita rubah, lamma yahdur zaidun. Sama artinya si Zaid tidak hadir. Akan tetapi kalau kita mengatakan lamma yahdur zaidun, itu si Zaid belum datang, belum hadir, tapi kita berharap si Zaid itu akan hadir. Itu. Jadi bedanya antara lam dan lama. Kalau kita menggunakan lama, itu berarti kita mengharapkan sesuatu itu terjadi. Memang sesuatu itu belum terjadi, tapi kita mengharapkan, kita berharap sesuatu itu akan terjadi. Maka kita gunakan lama seperti itu. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya pada firman Allah Ta'ala, lamma yalhaqu bihim. Perhatikan, lamma yalhaqu bihim. Ini di surat Al-Jumu'ah ayat yang ketiga. Sebentar, coba saya akan cek untuk ayat lengkapnya. Jadi setelah saya cek di mushaf secara lengkap, jadi ayat ini itu konteks pembahasannya bahwasanya Nabi itu diutus kepada bangsanya, yakni bangsa Arab, dan juga kepada bangsa lain yang belum, ya, yang tidak berhubungan, yang tidak bertemu dengan bangsa tersebut. Tetapi di sini Allah menggunakan takbir lama dalam artian meskipun mereka tidak bertemu, akan tetapi di sini mereka itu berharap untuk bertemu, memiliki harapan untuk bertemu seperti itu. Jadi di sini ada nanti tentang balaghah dalam ilmu Quran. Jadi setiap ayat, setiap perkataan yang keluar dari Al-Quran itu memiliki makna yang mendalam seperti itu. Kemudian berikutnya kita lanjutkan walamul amri. Ya, alat penjazm satu fiil berikutnya yakni lamul amri. Wahiyya allati yutlabu bihal fi'lu. Jadi lamul amr di sini adalah yang mana diminta dengan sebab kemunculan lam itu suatu fiil atau suatu perbuatan. Jadi ringkasnya lam amr di sini adalah lam yang berfungsi untuk memerintahkan sesuatu, berfungsi untuk meminta terjadinya suatu kejadian atau suatu perbuatan. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya pada firman Allah Ta'ala, liyunfiq dzu sa'ah. Nah, ini hati-hati. Kalau kemarin kita sempat bahas ada lam ta'lil, ada lam juhud. Dan ini bentuknya sama semua, yakni bertemu dengan fiil. Akan tetapi kalau kemarin lam ta'lil itu bermakna supaya. Supaya. Dan kalau lam ta'lil kemarin itu dia berikutnya mansub. Begitu pula lamul juhud. Kalau di sini ini fiil mudhari. Kemudian sebelumnya ada lam.
tetapi malah dibaca sukun majzum. Maka ini lam amr yang bermakna perintah. Jadi di sini adalah Allah memerintahkan ya zu sa'ah, yakni pemilik harta untuk berinfak, yungfik, bukan supaya berinfak, bukan, tapi hendaklah seperti itu, hendaklah berinfak seperti itu. Ini perintah. Baik. Jadi lam dalam ilmu nahwu itu banyak. Kita sudah bahas, ini keempat berarti. Ada lam huruf jar, ada lam ta'lil, ada lam juhud, dan ini terbaru ada lamul amr. Baik. Berikutnya wa ta'tili du'ai. Dan ternyata lam amr itu juga bisa datang sebagai lamu du'a. Jadi istilah lain selain lam amr adalah lam du'a. Indama yakunu talabu minallahi. Ketika permintaan itu datang dari Allah, seperti itu. Oh, ketika permintaan itu ditujukan kepada Allah, afwan. Baik, jadi di sini lam amr itu ketika kita konteksnya meminta fiilnya itu dari Allah, maka kita tidak katakan itu lam amr, tapi kita katakan itu lam du'a. Dan kita sudah bahas kemarin bahwasanya Allah itu tidak kita perintah, tapi kita memohon kepada Allah. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk. Ini permintaan, doa, bukan perintah. Kita tidak memerintahkan. Jadi di sini di ayat ini itu bukan bermakna seorang hamba itu memerintahkan Allah, bukan, tetapi memohon, yakni berdoa kepada Allah. Maka di sini lamnya liyaqdi, di sini lamnya itu lam doa. Kenapa? Karena kita tujukan kepada Allah, seperti itu. Kemudian la an-nahiyah wala an-nahiyah. Ini kebalikan dari lam amr. Kalau amr itu untuk memerintahkan, kalau nahiyah itu untuk melarang. Wa hiya allati yutlabu biha tarkul fi'li. Dan la an-nahiyah adalah yang diminta dengan lam tersebut untuk meninggalkan suatu fi'il. Jadi di sini larangan. Simpelnya kita katakan lam yang bermakna untuk melarang suatu pekerjaan, suatu fi'il. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala la tahzan. Nah, inilah la tahzan. Ini larangan. Janganlah kamu bersedih. La tahzan. Maka fi'il tahzan ini majzum. Majzum kenapa? Karena sebelumnya adalah an-nahiyah. Maka kita baca sukun. Karena tanda asli jazm adalah sukun. Wa ta'tili du'ai nahwu qaulihi ta'ala. Dan juga la nahiyah itu bisa datang sebagai lam du'a. Nah, kapan itu? Ya sama seperti lam amr, ketika yang kita minta itu adalah Allah. Ketika kita tujukan kepada Allah, kita katakan la itu bukan la an-nahiyah, tapi lam du'a. Kenapa? Karena kita tidak bisa melarang-larang Allah. Siapa kita melarang-larang? Allah. Maka kita bukan katakan la an-nahiyah, tapi la ad-du'a, seperti itu. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna. Perhatikan, Rabbana la tu'akhidna. Ini ada fi'il tu'akhid. Dia majzum. Kenapa? Karena sebelumnya adalah la ad-du'a. Kenapa? Karena kita tidak melarang Allah, tapi kita memohon kepada Allah supaya tidak apa? Tu'akhidna. Supaya tidak menghukum kita, seperti itu. Ini kita memohon, bukan melarang-larang Allah. Ya Allah, jangan sih, gitu. Kita bukan seperti itu, tapi kita memohon, bukan melarang. Baik. Sampai di situ ada footnote di sini. Baik, bintang di sini. Qaulul musannifi. Baik, ucapan penulis walamul amri wa du'a. Ya, penulis Imam Ibnu Ajurru mengatakan lamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a, dan juga la dalam nahi dan dalam doa. Yakni isyaratun, itu merupakan suatu isyarat. Ila anna hatainil adataini, bahwasanya kedua adat atau kedua alat penjazm ini
ma'allahi ta'ala la taliqani illa antakuna li du'ai. Ketika disandingkan dengan Allah Ta'ala, tidak datang kecuali sebagai doa. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika lam tadi itu, baik yang lam amr ataupun lam nahi, ketika itu kita arahkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita katakan itu lam doa. Fallahu la yu'maru wa la yunha. Maka bahwasanya Allah itu tidak diperintah dan tidak pula dilarang, ya. Karena kita tidak bisa melarang Allah, tidak bisa pula memerintahkan Allah. Wa amma ma'a ghairillahi. Adapun apabila disandingkan dengan selain Allah, idza kana min adna ila a'la. Apabila itu datangnya dari yang derajatnya lebih rendah kepada yang derajatnya lebih tinggi, fanusammihuma su'alan la du'aan. Maka kalau semisal lam tadi itu, baik yang lam amr maupun lam nahi, kalau itu datang dari seseorang yang derajatnya rendah kepada seseorang yang derajatnya lebih tinggi, tapi selain Allah, itu dinamakan lam su'al. Lam su'al, la du'aan, bukan sebagai doa. Yunzaru syarhu Ibnu Utsaimin. Yunzaru syarhu Ibnu Utsaimin. Baik. Ini bisa dilihat di kitab syarah Ibnu Utsaimin alal Ajurumiyah, terhadap kitab Ajurumiyah wa alal usul min ilmil usul, dan juga di kitab Syekh Utsaimin yang lain, yakni kitab ilmu, yakni al usul min ilmil usul. Baik. Selesai. Berikutnya tersisa pembahasan tentang alat penjazm dua fiil. Insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, khairal jaza, atas perhatian dan dukungan terhadap video ini, terhadap channel ini, yang insyaallah kita akan terus berbagi memurojaah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan nahwu dan selainnya juga biiznillah taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.